Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Soleh dengan nomor NPM 1901011103, jurusan Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video mengajar dengan materi memahami akhlak dan macam-macam akhlak dalam Islam guna memenuhi tugas mata kuliah Akidah Akhlak dan Pembelajarannya. Karena masih banyaknya kekurangan pada pembuatan video kali ini, maka dimohonkan kritik dan saran yang membangun agar nantinya pada lain kesempatan saya dapat membuat video pembelajaran dengan kualitas yang lebih baik lagi. Oke, baik Bapak awali sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya, dan bersemangat mengikuti kelas Bapak pada kesempatan kali ini. Sebelum Bapak mulai kelas, ketua kelas siapa ya? Rizky ya? Oke, Rizky silahkan dipimpin doa. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Sebelum Bapak absen, tolong disiapkan ya alat tulisnya. Abdul Majid Aryadi. Ada Ahmad Toha Karim. Anisatul Imania. Ada Anisaul Insyirah. Ada Aulia, ada Ayu ada Bigas ada Dian Ayu. Oke, baik, absennya bisa sambil berjalan nanti. Sekarang Bapak mau masuk materi kita pada hari ini. Oke, baik. Sekarang kita akan belajar materi akhlak dan macam-macam akhlak dalam Islam. Yang pertama kita akan mempelajari pengertian akhlak, kemudian Bapak akan menerangkan macam-macam akhlak dalam Islam. Yang pertama, pengertian akhlak. Akhlak secara bahasa berasal dari kata khuluq yang berarti kelakuan, tabiat atau kebiasaan kita atau perilaku seharian kita. Jadi itu tadi ya pengertian akhlak secara bahasa, bahwa akhlak berarti perangai atau kebiasaan atau perilaku keseharian kita dalam kehidupan sehari-hari. Kata akhlak ini lebih luas cakupan maupun jangkauannya. Kata akhlak lebih luas daripada bahasan mengenai etika atau moral. Karena akhlak ini pendalaman materinya lebih luas, menyangkut pada tingkah laku secara lahiriah maupun batiniah kita. Karena di sini manusia akan dapat menentukan bagaimana baik maupun buruk perbuatannya dari bagaimana akhlak atau perilakunya dalam keseharian. Selanjutnya, pengertian akhlak secara istilah atau menurut pendapat para ulama atau para tokoh-tokoh. Yang pertama, datang pengertian akhlak dari Ibnu Maskawai.
Beliau menjelaskan bahwa akhlak merupakan keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa berpikir terlebih dahulu. Jadi menurut Ibnu Maskawai, akhlak itu sudah merupakan dorongan atau hal yang bersifat inisiatif atau perilaku yang datang dari diri tanpa ada paksaan, karena akhlak merupakan perilaku kebiasaan. Selanjutnya, menurut Imam Al-Ghazali, beliau menjelaskan bahwa akhlak merupakan perbuatan-perbuatan yang spontan tanpa pertimbangan dari pikiran. Ya, ini sama saja dengan yang dijelaskan oleh Ibnu Maskawai tadi, bahwa akhlak merupakan perilaku spontanitas atau kerja yang spontan dari otak kita, bahwa untuk merespon yang datang kepada diri dengan berperilaku yang biasa atau perilaku keseharian yang normal tanpa berpikir dua kali dalam menjalankannya. Begitulah tadi pengertian akhlak. Apakah sudah paham semua? Alhamdulillah kalau sudah paham semua. Sekarang kita melangkah ke nomor yang kedua, macam-macam daripada akhlak dalam agama Islam. Dosa, buka aja kan ada ini. Tapi dipegel aku Macam-macam akhlak dalam agama Islam. Sebelum kita membahas macam-macam akhlak dari dalam agama Islam, kita perlu mengetahui bahwa bagaimana cara kita menentukan tolak ukur akhlak yang baik maupun buruk. Kita mempunyai landasan mengenai akhlak, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dua sumber hukum ini dapat kita jadikan sebagai acuan bagaimana baik maupun buruk akhlak dari seseorang tersebut. Sekarang kita masuk ke macam-macam materi akhlak tadi. Akhlak dibedakan menjadi dua secara sifat, secara umum. Yang pertama akhlak mahmudah, dan yang kedua adalah akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah. Ada yang tahu apa artinya dari akhlak mahmudah? Siapa? Ridho. Tolong jelaskan Ridho. Iya, benar sekali. Penjelasannya sudah bagus. Akhlak mahmudah adalah akhlak yang terpuji. Akhlak mahmudah atau akhlak yang terpuji atau akhlak mulia. Siapa yang bisa memberikan contoh-contohnya? Siapa? Rizka. Oke, Rizka, silakan. Benar sekali. Contoh dari akhlak mahmudah adalah sifat jujur, tawakal, serta ikhlas. Oke, anak-anak, sebelum Bapak membahas akhlak yang mazmumah, sudah paham semua kan mengenai akhlak mahmudah ini tadi? Alhamdulillah. Oke, yang kedua akhlak mazmumah. Ada yang tahu nggak ini akhlak mazmumah itu akhlak yang bagaimana? Coba Arif jelaskan akhlak mazmumah dan contoh-contohnya ya. Oke, Arif, sangat tepat bahwa akhlak mazmumah itu akhlak yang buruk atau akhlak tercela. Anak-anak, contoh yang diberikan Arif sudah sangat tepat bahwa contohnya ialah sombong serta
suuzon atau berprasangka buruk. Bapak akan membahas macam-macam dari akhlak tersebut, baik akhlak mahmudah maupun akhlak mazmumah secara lebih dalam lagi. Sebelum kita melangkah, apakah ada yang masih belum jelas? Alhamdulillah, jika sudah jelas, maka selanjutnya Bapak akan mengulas macam-macam dari akhlak terpuji. Jangan lupa dicatat ya. Wifi-nya kok nggak sih wifi-nya? Yang nggak mencatat nanti Bapak suruh maju. Macam-macam. Yang di sini udah selesai belum? Belum ya? Ya udah, segera ya nulisnya ya. Oke, macam-macam akhlak mahmudah. Yang pertama, Bapak memberikan contoh sifat sabar. Sifat sabar. Sifat sabar ini dapat diartikan bahwa keteguhan seseorang yang membuat dirinya memiliki kekuatan dalam menghadapi segala permasalahan dan cobaan dalam hidupnya. Sikap sabar ini adalah sikap yang sangat mulia. Dalam Quran surah Al-Baqarah, Allah berfirman, Innallaha ma'as sobirin. Pasti dari anak-anak sudah sering mendengarkan dalil tentang sifat sabar ini, bahwa artinya ialah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka anak-anak apabila mendapat kesulitan atau sedikit permasalahan, janganlah mudah menyerah dan sabar dalam menjalaninya. Jika ingin anak-anak disayang oleh Allah. Oke, selanjutnya yang kedua, selain sabar menjalani kehidupan, maka kita harus senantiasa, ya benar Afif, bersyukur. Oke, sifat syukur. Sifat syukur tidak kalah hebatnya dengan sifat sabar, karena ini merupakan bentuk terima kasih kita atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sifat syukur ini aspeknya atau ungkapan syukur ini banyak sekali. Contohnya apabila kita sedang berbahagia atau sedang mendapatkan rezeki, kita bisa mengucapkan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena manusia setiap harinya diberikan nikmat oleh Allah, maka sudah seharusnya manusia bersyukur dengan cara menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Menjalankan perintah, anak-anak bisa saja dengan mulai untuk rajin dengan sholat ya. Tolong sholat 5 waktunya dijaga, dan anak-anak upayakan jangan ada yang bolong-bolong. Selanjutnya amanah. Mungkin Bapak akan membahas 3 saja mengenai akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Yang terakhir amanah.
Amanah adalah sifat yang bisa dipercaya. Apabila contohnya nih, anak-anak dititipin buku atau pulpen sama temennya, tolong dijaga karena itu amanah dari temennya. Apabila ingin disukai orang, maka kita harus mengemban amanah dengan sebaik mungkin. Jika kita tidak amanah, maka teman kita tidak akan suka dan tidak akan percaya dengan kita. Mungkin sudah jelas ya tentang mengenai materi akhlak mahmudah. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya. Sekarang kita akhlak dan membahas akhlak mazmumah. Jangan lupa ya dicatat ya, nanti dikumpul. Terlalu lama kau simpan, aku terpana terbawa suasana yang ada di malam itu. Kau yang ku... Sekarang akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah. Contohnya satu, Bapak kasih contoh yang mudah. Satu, ria atau sombong. Sombong adalah sifat yang sangatlah dibenci. Jangankan kita sombong, apabila kita ria atau apapun itu, maka teman kita akan menjauh dari kita. Apabila anak-anak misalnya sombong dengan temannya, ketemu di jalan diem aja, sok-sok gak kenal kayak gitu, nanti temennya gak suka, nanti anak-anak gak punya temen. Allah sangat membenci orang-orang yang ria atau sombong. Ria di sini contohnya bisa pamer atau mengharapkan pujian dari orang lain. Yang kedua, suuzon atau berburuk sangka. Nah ini contohnya apabila anak-anak di jalan ngelihat orang yang pakaiannya berandal atau kayak preman, nggak rapi, anak-anak jangan judge mereka dari segi penampilan luar, janganlah berburuk sangka. Siapa tahu mereka berpakaian seperti itu karena adanya, karena ya mungkin mereka adalah orang yang baik. Maka janganlah menilai suatu buku dari covernya atau tampilan luarnya, karena bisa jadi isinya di dalam hatinya adalah banyak sekali sifat-sifat mulia dalam diri orang tersebut. Terus selanjutnya Bapak ingin mengulas satu lagi materi dari akhlak tercela, yaitu iri dengki. Iri dengki ialah sifat di mana keadaan seseorang tidak suka atas pencapaian atau keberhasilan dari temannya. Contohnya apabila anak-anak melihat temannya bisa mempunyai barang baru seperti sepeda baru, anak-anak nggak suka atau membenci teman karena misalnya nih si A juara kelas, sedangkan anak-anak tidak suka dengan A karena A ini banyak dapat perhatian dan pujian dari temannya. Maka kita tidak boleh iri dan dengki.
Sudah paham kan mengenai materi kita pada kesempatan kali ini? Jika sudah paham ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah paham semua. Jika sudah paham, maka Bapak akhiri saja pembelajaran kita. Catatannya di rumah mohon dibaca-baca kembali ya. Demikianlah yang bisa Bapak sampaikan. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah yang bisa Bapak sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan bisa anak-anak terapkan dalam keseharian. Cukup sekian Bapak akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.